Pak Dedi. Pak Dedi. Hai. Bukan Nikro. Pak Dedi. Tidak ada orang Nikro Pak Dedi. Tuh. Nah Nikro guys. Kumanya teh Pak Dedi doh. Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu dia ya. Tapi yang lebih menarik semeton ya, ketika ini sekarang anak-anak ini mengkritik Pak Dedi, tapi kok menjadi idola baru bagi netizen begitu semeton ya. Yang dimana dalam video di kanal YouTube-nya Kang Dedi, di situ kok ada keseruan-keseruan dari anak-anak tadi begitu ya. Yang lebih menghebohkan adalah ketika sekarang salah satu anak yang di situ kok menjadi primadona baru bagi para netizen. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Tah, sok kali ya. Tah. Iya, Malda nikah teh. Nu kamar sih kali. Tah. Disebut ya ku Bapak Gubernur disebut cantiknya. Nah, iya Malda nikah. Kumaha? Nikrah tiba-tiba ada di Bandung guys. Lihat guys. Coba tebak di mana guys? Oke guys, jadi kita sekarang lagi di gedung pakuan. Makasih ya hujatannya ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kalian mengantarkan kita ke gedung pakuan. Kita bakal ketemu Pak Dedi. Makasih hujatannya ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Love you. Yang jelas saya nggak pernah menghujat begitu ya. Memang pernah masuk di salah satu video saya, tapi statusnya tidak menghujat begitu. Melda namanya ya, menjadi idola baru sebetul. Tapi yang lebih seru adalah ketika memang Pak Dedi sekarang ketemu sama Melda dan teman-teman yang kemarin yang sempat mengkritik Pak Dedi ya. Ini dia videonya. Pak Dedi. Hai. Bukan Nikro. Pak Dedi. Tidak ada orang Nikro Pak Dedi. Tuh. Nah Nikro guys. Kumanya teh Pak Dedi doh. Ini adik-adik yang kemarin jalan kaki. Mana yang ngebaudin sama saya? Yang Pak Gubernur. Mana sini kamu sini. Ah, ini yang jutek nih, bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya. Nah, mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis. Nah, mana Neng yang cantik, yang paling duluan jalannya. Nah, ini kamu juga teriak apa coba? Yang mirip di jalan itu kamu ngomong gimana? Pak Dedi. Sekali lagi. Pak Dedi. Terus kamu ngomong apa? Kayak itu. Kumaha atuh ieu teh Pak Dedi? Sing tarik. Kumaha atuh ieu teh Pak Dedi? Mereka bersepakat terus jalan kaki ya. Tapi mau dirubah, biasa mereka berjalan kaki ketika pulang sekolah. Hari ini kita rubah ketika pergi ke sekolah dan menerapkan program ke sekolahnya bawa bekal. Ya kan, menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya makin ringan. Dan yang paling menarik di SMP 1 Panawangan ini adalah orang berpikir semuanya agamanya Islam. Ternyata ada yang Protestan, ada yang Sunda Wiwitan, dan salah satu kampungnya namanya Kampung Susuru Desa Panawangan. Kampung Susuru Desa Kertajaya itu kampung toleran, di mana di sana ada Muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, Hindu Buddha ada? Enggak ada. Ada Wiwitan. Jadi semangat toleransi dilahirkan dari anak-anak yang berjalan kaki ini. Tepuk tangan. Kamu yang ngomong ya waktu itu ya? Iya. Kamu kenapa jalan kaki bawa nama saya? Kalau bilang Pak Gubernur suka naik sih ya penontonnya. Enggak kan, niatnya iseng dong. Iseng gimana? Iseng karena ada himbauan itu tadi. Himbauan untuk jalan kaki ke sekolah. Iya. Atau naik sepeda. Iya. Bagi mereka yang jaraknya
masih bisa ditempuh dengan jalan kaki dan bersepeda. Kalau jaraknya tidak bisa ditempuh jalan kaki dan bersepeda, diantar saja. Tapi kan bisa begini, jaraknya berapa? Jaraknya perjalanannya adalah 1 jam. Nggak apa-apa diantar pakai motor, tidak disampai ke lokasi. Misalnya ada jarak 200-300 meter menuju sekolah, turun di situ jalan kaki. Itu ya di kanal YouTube-nya Kang Deddy. Tapi ada hal yang menarik di situ semeton ya. Ketika saya sempat menonton itu, sempat komen juga di videonya yang mengatakan bahwa lama-lama nggak kuat gitu nontonnya ya. Yang dimana kok kebijakan Kang Deddy ini kok semakin ngiri begitu, bikin orang ngiri gitu mas saya. Artinya bahwa dalam salah satu di situ Kang Deddy ingin membuat program yang dimana sekarang pengelompokan dalam kelas itu sesuai dengan minatnya begitu ya. Misalnya ada anak yang minat bola begitu ya, nanti akan dibuatkan kelompok bola begitu. Sebagai kalau tidak salah jurusan apalah di situ ya. Kemudian yang suka taekwondo misalnya nanti akan dibuatkan juga kelompok taekwondo begitu di situ. Nah, nanti mungkin akan didatangkan instruktur atau apalah nantinya di situ, yang dimana sekarang anak itu bebas memilih kelompok masing-masing sesuai dengan minatnya begitu. Ini hal dan kebijakan yang keren dan luar biasa menurut saya. Tapi yang menarik adalah kembali ke Melda semeton ya, di mana anak tersebut adalah orang tuanya sebagai bapaknya sebagai pekerja di pom bensin begitu ya, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Yang menarik ketika Kang Deddy di situ memberikan uang lah kepada anak itu, yang dimana waktu ditanya untuk apa begitu, untuk dikasih ke orang tuanya. Untuk apa? Untuk biaya hidup sehari-hari. Dan langsung dikasih bonus lah ya. Ini menarik semeton ya. Coba secara full kita akan tonton bagaimana sih pertemuan antara Pak Deddy begitu ya dengan anak-anak kemarin yang sempat juga mengeluhkan tentang kebijakannya. Jadi ini videonya. Namanya siapa? Malda. Ke sekolahnya? Malda. Diantar. Sama siapa? Bapak. Sama bapak. Pulangnya? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Bisa nggak dirubah siklusnya? Ke sekolahnya jalan, pulangnya jemput. Nanti bau Pak. Kenapa? Nanti bau. Kan pagi. Oh ya udah, iya. Iya aja. Bukannya udah iya kan pagi. Kalau pagi kan dingin kan? Iya. Setengah jam nggak keringetan lah. Ya kan kalau berangkatnya jam 6 kurang seperempat, pagi belum keluar matahari. Ya kan? Iya. Setengah 7 udah nyampe. Jam 6 kurang seperempat berarti jam 6 seperempat udah nyampe. Masih dingin nggak Panawangan? Dingin. Iya, kamu keringetan gimana sih? Kalau nggak ada jalan kaki itu kalian bisa ketemu gubernur nggak? Enggak. Gubernurnya nyebelin nggak sih? Enggak. Nyebelin. Serius. Deddy Mulyadi itu nyebelin Gen Z. Kenapa? Perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin foto kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Jawab. Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak semua orang tua mampu. Keren. Jadi karena tidak semua orang mampu. Banyak orang tua yang harus ngutang demi anak-anaknya. Pinjem Bang Emo, pinjem pinjol, bener nggak? Kasih tahu dong. Kan ada anak remaja, dewasa sih udah lulus SMA dari Bekasi yang pengen ada outing class, pengen ada wisuda, pengen ada studi tour. Cuman 1 juta katanya. Nah, kamu ngomong 1 juta gede nggak bagi orang miskin? Gede. Beban orang tua berat nggak? Berat banget. Banget. Iya. Banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan Enggak juga. skincare-nya juga mahal. Apa? Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bensin? Atuh gerak pulang tong di pom bensin wae. Kerjanya.
kerjanya Pegawai pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Penawangan. Sebulan menang beraha? 2 juta lah ya. Terus bapak kerja di pom bensin, mama? Ibu rumah tangga. Oh berarti kamu mah dibikinnya waktu pakai ini ya pertamax ya bapak ya? Jadi rada mencrang. Lamun itu mah minyak tanah sih itu. Iya minyak tanah. Oh bapaknya kerja di pom bensin. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki, bekalnya berapa? Bekal 20. 20.000. Habis semuanya? Enggak, nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Ke sekolahnya bawa bekal nggak sih makanan? Kadang-kadang. Bisa nggak gurunya nanti SMA Panawangan jadi percontohan ke sekolahnya anak-anak bawa bekal ke sekolah sehingga jam istirahat makan bersama di sekolah botraman atau orang Ciamis naon? Papajang. Botram. Bisa nggak? Mejanya satu meja, kalau bisa duduknya satu kaya satu miskin, satu kaya satu miskin. Biar orang miskin bawa ikan asin, orang kaya bawa daging. Di sekolah bisa tukeran. Keren nggak sekolah begitu? Keren. Yang satu pinter, satu oon. Bener, harus itu, ya kan? Itu sekolah, ya. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Menerima nggak? Butuh? Oh iya tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? Buat apa? Buat memotivasi. Bukan itu uang buat apa? Oh, kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini teh kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Hai guys, jadi berangkat sekolah kita nikah lagi guys. Sesuai janji kepada Pak Dedi. Anjay guys. Anjay gak guys? Anjay dong. Anjay. Tahu guys. Iya guys. Kumanya bentar kan. Sekolah. Ya guys lihat. Coba. Indah gak guys? Indah no iya tah. Oke mantap ya guys. Bye bye guys. Nah itu teman-teman ya, di akhir video kita saksikan bahwa komitmen dari Melda dan teman-teman jelas ya bahwa di depan Bapak Gubernur yaitu Kang Dedi kemarin memang komit untuk kembali jalan kaki. Dan di akhir video tadi memang benar ya, anak-anak ini memang anak-anak yang baik begitu ya, di mana instruksi diberikan ya sudah tinggal dijalankan ya. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam satu desa itu dibilang Kang Dedi ada banyak sekali agama, keragaman agama yang luar biasa, mencerminkan kebinekaan tunggal ika di Indonesia ini terjaga ya, mudah-mudahan dan akan terus terjaga ke depan. Ini adalah contoh dan generasi toleransi yang luar biasa ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.